Saya sebagai Ali Muhtarom dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resum saya untuk memenuhi pas semester 7. Dan ada 10 materi dalam resum saya. Yang pertama ada pendidikan di era digital. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran para pendidik maupun peserta didik, dan dampak negatif dari digital terhadap peserta didik seperti dalam jangka panjang dapat menyebabkan saraf mata. Dan dampak positif adalah bisa mencari hal-hal yang tidak dijelaskan atau yang tidak kita ketahui di kehidupan sehari-hari. Dan kemudian di materi kedua tentang fungsi, desain, dan strategi dalam media pembelajaran digital. Fungsinya adalah pembelajaran di era digital, yaitu sebagai alat berkomunikasi, alat mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran. Dan desainnya adalah pembelajaran di era digital adalah kerangka kerja yang mendorong pengalaman belajar. Yang terakhir adalah strategi pembelajaran di era digital. Ada 5 strategi dalam pembelajaran di era digital. Yang pertama ada strategi discovery learning, yang kedua strategi inquiry, yang ketiga ada strategi based learning, dan yang keempat ada strategi project based learning, dan yang kelima ada strategi scientific learning. Dan di materi ketiga ada model era digital. Ada 2 model dalam pembelajaran di era digital. Ada 4 model pembelajaran di era digital. Yang pertama adalah blended learning, merupakan salah satu bentuk pembelajaran digital dengan proses belajar mengajar campuran. Yang kedua ada distance learning atau pendidikan jarak jauh, adalah model ilmu pengetahuan dan teknologi konsep dan implementasi model pendidikan jarak jauh. Yang ketiga ada mobile learning, adalah pembelajaran dengan bantuan teknologi seluler, kabel atau smartphone. Dan yang keempat ada virtual learning environment, adalah platform berbasis web untuk pembelajaran dalam aspek digital. Dan di materi keempat ada pembelajaran aplikasi, yaitu media pembelajaran berbasis teknologi atau aplikasi belajar seperti Microsoft PowerPoint, Canva, Powtoon, Google Classroom, dan Whiteboard. Dan kemudian di materi yang kelima ada merancang konten pembelajaran digital. Ada 7 konten untuk pembelajaran digital untuk merancang konten. Yang pertama ada fokus pada topik tertentu. Yang kedua ada animasi, bukan tempat untuk data. Yang ketiga ada pilihan gaya sesuai. Yang keempat ada buat cerita. Yang kelima ada hindari berbahasa sehari-hari. Dan yang keenam ada sertakan audio, dan yang terakhir ada tambahkan teks atau subtitle. Dan kemudian di materi ke-6 ada kriteria guru di era digital. Ada 4 kriteria dalam guru digital di era digital. Yang pertama ada kreatif dan inovatif, dan yang kedua ada mampu berkolaborasi, dan yang ketiga ada fleksibel dan adaptif, dan yang keempat mengembangkan kemampuan teknologi yang lebih relevan, dan yang kelima menjadi mentor bagi siswa. Dan di materi yang ke-7 adalah literasi media dalam pendidikan di era digital. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis,
mengevakuasi dan komunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Literasi media merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara efektif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Di materi ke-8 adalah pembelajaran digital dan masyarakat. Pembelajaran digital di masyarakat adalah masalah yang jelas dalam pemahaman masyarakat. Informasi digital adalah sejauh mana definisi masyarakat informasi mendapat tempat dan porsi yang tepat dalam seluruh konteks perkembangan masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat informasi melekat dalam setiap tahapan masyarakat yang ada. Di materi ke-9 adalah literasi informasi. Literasi informasi adalah kemampuan untuk meletakkan, mengidentifikasikan, mengolah, serta menggunakan informasi digital secara optimal, dan aktif. Dan di materi ke-10 ada pendidikan terbuka dalam digital. Ada 2 pendidikan terbuka di dalam pendidikan di era digital. Yang pertama, open entry, open exit system. Yang kedua, no selection criteria. Yang pertama, open entry dan open exit system boleh memulai dan menyelesaikan proses pendidikannya. Dan yang kedua, yang mendaftar akan diterima sepanjang mempunyai kualifikasi dasar minimal yang dapat menunjang proses pendidikan. Nah, itulah tadi ke-10 materi dalam MK pendidikan di era digital yang telah saya presentasikan ke kalian semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.